Waalaikumsalam. Oke, di sini pertemuan kita yaitu sekarang membahas tentang cloud computing ya. Nah, apa sih cloud computing itu gitu ya? Kemarin kita pertemuan 1 bahas tentang komunikasi data, pertemuan keduanya VoIP, ketiganya virtualisasi, dan sekarang nih pertemuan keempat kita membahas tentang cloud computing. Oke, di sini cloud computing saya full screenin dulu ya PowerPoint-nya. Nah, di sini definisinya cloud computing ini merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Nah, jadi ini core-nya ada di internet ya. Nah, ini contohnya seperti apa sih? Nah, itu kan kita bisa lihat ya kayak Google Cloud Platform ya, terus Office 365 ya, terus Microsoft Azure, terus Google Drive, ada lagi Dropbox ya, dan sebagainya gitu ya. Itu salah satu di antara ini ya, aplikasi-aplikasi dari cloud computing itu sendiri gitu. Nah, jadi nanti minusnya ada kalau cloud computing ya, misalnya kalau koneksi internetnya nggak ada ya kita susah untuk aksesnya gitu ya. Oke, definisinya di sini udah jelas ya, yaitu merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server. Terus untuk mengolah data dan juga aplikasi pengguna, kita cukup connect ke internet, nanti aplikasinya sudah tersedia gitu ya. Terus penyimpanannya juga sudah tersedia gitu di cloud. Kita mau akses juga nanti kalau ada internet ya kita bisa gitu mendapatkannya lagi. Nah, berikutnya cara kerja dari ini ya, sistem cloud computing. Nah, sistem cloud bekerja menggunakan internet sebagai server tadi yang seperti saya bilang di awal ya, dalam mengolah data. Nah, sistem ini memungkinkan pengguna atau user ya untuk login ke internet agar dapat mendapatkan akses untuk menjalankan aplikasi yang dibutuhkan tanpa melakukan instalasi. Jadi kita kalau mau menggunakan aplikasi yang di cloud, ini kita tidak perlu untuk instalasi dulu gitu ya. Seperti kita menggunakan kayak Google Doc ya. Itu yang ada di Google Cloud ya. Itu kan kita tanpa perlu install aplikasi Google Doc-nya dulu kan. Kita udah langsung bisa akses via staging, kita masukkan Google Cloud-nya, Google Doc-nya, ketik, ntar ada di situ kita bisa klik ya linknya. Setelah itu akan langsung terbuka Google Doc-nya gitu ya. Terus disimpannya juga bisa ke cloud juga gitu ya. Nanti pas kita akses besokannya itu ada datanya gitu ya. Begitu juga ke Google Cloud Platform gitu ya. Kita kalau punya loginnya gitu ya, nanti di situ banyak aplikasi-aplikasi yang berjalan di sistem cloud computing. Nanti sekilas saya akan lihatkan gitu ya. Kita akan masuk ke dalam Google Cloud Platform ya. Oke, berikutnya kita akan melihat aplikasi-aplikasi apa saja sih yang yang berbasis cloud yang paling populer bagi perusahaan. Nah, ini kita kenal ya, ada Office 365. Itu Office 365 kita tanpa perlu ini ya, install ada bisa gitu ya. Atau diinstal ada yang paketannya diinstal juga bisa ada gitu ya. Jadi itu nanti sistemnya bisa ini di cloud. Nah, penyimpanannya ada di cloud juga gitu ya. Ada OneDrive ya. Itu paketan dari Office 365 terkait dengan penyimpanan data. Terus ada G Suite. Nah, G Suite ini yang paket kaitan yang kita Google Classroom ya. Terus Google Meet. Terus aplikasi-aplikasi ya. Itu paketan dari G Suite. Nah, itu semuanya cloud juga ya. Dropbox.
Terus ada lagi yang terkait dengan pengembang, ya, misalnya developer. Ini kan biasanya kita menaruh-naruh coding gitu ya, coding bahasa pemrograman itu di GitHub ya. Ntar yang lain akses. Terus di ini lagi update lagi, di ini lagi perbarui dan sebagainya. Berikutnya ada Slack ya. Jadi banyak ini diantaranya ya. Slack itu nanti ada komunikasi ini ya untuk internal gitu ya. Nah ini diantara aplikasi yang berbasis cloud gitu ya. Kita lanjut lagi. Sebelumnya kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Kita lanjut ya. Oke. Saya capture dulu sebentar untuk absensi gitu ya. Oke. Nah, berikutnya amankah sih kita menaruh data-data di cloud computing? Nah, kadang tergantung ya. Kalau kita berbayar biasanya ini aman gitu ya, karena akan ini juga dibantu oleh pihak vendor yang menyediakan cloud computing gitu ya. Dia akan membuat backup-nya juga gitu ya. Terus dia juga akan memanage security-nya juga, keamanan. Tapi kalau yang free, nah ini kadang ini ya ada tanda tanya gitu ya. Nah, ini cloud computing ini tidak bisa dikatakan tidak aman juga gitu, karena pada dasarnya baik itu lingkungan IT tradisional on premise ya, atau yang ada di ini di internal itunya fisiknya, atau cloud computing bisa dipastikan aman jika semua aspek dalam security terpenuhi dengan baik dan benar. Jadi tergantung kitanya. On premise pun di internal gitu ya, kita taruh perangkat di internal terkait dengan server ya, storage. Ini kalau kita tidak atur aspek dalam security-nya, ini juga bisa tidak aman gitu ya. Nah, terus di Google Cloud kalau diatur gitu, pengaturan keamanannya, nah, jadi aman juga gitu ya. Jadi kembali lagi ke kitanya. Tapi ada juga kalau kita membeli jasa untuk keamanannya juga langsung gitu ya, paketan. Nah, itu akan dikonfigur oleh pihak vendornya gitu ya. Nah, nanti dari situ biasanya nanti vendor juga kan ini ya amanah gitu ya, karena emang udah ada etikanya gitu ya. Kita memberikan jasa, kita juga harus amanah gitu ya. Kalaupun ada, ya itu mungkin ada oknum yang emang ini ya. Tapi kita kan punya ini ya, punya etika profesi di dalam IT gitu ya. Ada bahasan tersebut terkait dengan ini kita tanggung jawab kita, terus mengamankan juga dan sebagainya. Nah ini terkait aman atau tidaknya di cloud computing gitu ya. Ya emang secara logika gitu ya, kita menyimpan keluar itu pasti kalau misalnya tidak amanah itu data-data itu sebenarnya bisa dilihat oleh seorang IT gitu ya. Begitu juga di internal. Kita sebagai orang IT gitu ya, sistem administrator. Nah, ini di perusahaan baik yang bagian finance, bagian sales, bagian-bagian yang lain gitu ya. Ini kita bisa secara tidak langsung bisa melihat data sebenarnya gitu ya. Tapi kan kita bisa mencoba menjaga rahasia gitu ya. Nah, terus kita juga sebagai ini juga IT kita harus membuat kebijakan gitu ya supaya departemen-departemen lain tidak bisa melihat yang sifatnya cross gitu ya. Kecuali kalau emang dia sesuai diaksesnya sesuai yang departemennya baru bisa diakses gitu ya. Jadi kembali lagi kepada manusianya. Nah, berikutnya minusnya. Minusnya kita menggunakan cloud computing ini karena kan internet ya, terkait dengan cloud ini pasti berhubungan dengan internet. Tadi yang seperti disebutkan di awal gitu ya, internet sebagai core-nya gitu ya. Ini memiliki peran penting atas berlangsungnya kerja cloud computing. Jadi kalau apabila koneksi internet mati gitu ya, kita lagi ini koneksi di rumah atau koneksi di kantor mati, nah kita sementara tidak bisa mengambil data dulu yang ada di cloud gitu ya. Tapi kan sekarang internet itu rata-rata perusahaan ada backup-annya ya.
dia membeli jasa internet itu ke provider itu bukan hanya satu, dia bisa 2, 3 dan sebagainya. Misalnya ada di kantornya ada 2 provider, misalnya pakai Bisnet, ada pakai Telkom dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau satu mati maka satu menggantikan. Karena sekarang emang sudah serba digital. Jadi mau nggak mau yang terkait dengan koneksi harus gitu ya. Harus. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, kita Jelas, Pak. lanjut. Iya, Pak. Kita lanjut lagi. Nah, berikutnya 3 jenis cloud computing berdasarkan layanannya. Kita pernah dengar ya ada istilah SaaS gitu ya, PaaS, IaaS ya. Nah, ini singkatannya software as a service ya. Terus platform as a service, infrastruktur as a service. Nah, yang termasuk SaaS apa sih? Nah, ini software ya. Jadi SaaS itu software, contohnya ada email ya, CRM, ERP gitu ya. Jadi software-software yang di cloud itu masuk kategorinya SaaS ya. Ini yang dikonsum, yang dipakai gitu ya. Aplikasi-aplikasi gitu ya oleh user. Nah, berikutnya ada PaaS. Nah, ini seperti diantaranya itu aplikasi development ya, dan seterusnya. Berikutnya ada IaaS, infrastrukturnya. Ini terkait dengan networking-nya ya, security-nya, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ini udah ada keterangannya, software as service ini merupakan layanan cloud computing berupa perangkat lunak ya, di mana user bisa langsung menggunakannya tanpa harus teknik penyimpanannya gitu ya. Nah, di sini ada tambahan lagi, kita bisa lihat di ini ya. Jadi infrastruktur di sini yang mulai dari aplikasi, database ya, security, ini kita yang bisa manage gitu ya. Kita bisa manage. Tapi kalau yang server, virtualisasi, fisiknya ya, basic server, network, ini yang manage vendor. Ya. Jadi kan fisiknya ini, networknya, storage-nya kan ada di sisi ini ya, sisi cloud. Gitu. Kita tidak bisa meraba ke sana gitu ya. Kita tinggal disediakan aplikasi untuk pemilihan spesifikasinya. Kayak misalnya kita di Google kalau mau buat VM gitu ya, kita nanti di situ udah disediakan pilihan-pilihan gitu ya. Speknya misalnya memorinya berapa, terus storage-nya mau disimpan, mau dikasih ses berapa. Nah, nanti ada kalkulasi perhitungan biayanya gitu ya. Nah, berikutnya di platform ini aplikasi yang manage kita. Terus kesemuanya ini runtime, security, database, server ini di manage oleh vendor. Jadi kalau kita memilih paketan-paketan seperti ini kita bisa lihat gitu ya. Nah, kalau yang software SaaS gitu ya, ini semuanya di manage oleh vendor. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini sebentar saya capture. Oke, kita lanjut. Nah, apa hubungan antara data center dengan teknologi cloud computing? Tadi ini data center nih termasuk di infrastrukturnya nih ya. Di data center kan kita bisa lihat tuh ada server ya, ada storage, ada perangkat network. Nah, ini perangkat-perangkat infrastruktur IT. Gitu. Nah, sebenarnya sama aja ini ya antara data center dengan cloud computing. Cuma bedanya kalau data center ini kita ini ya, kita bisa tahu nih fisiknya gitu, kita bisa melihat gitu ya. Kalau cloud computing ini di awan istilahnya ya, jadi jaraknya jauh gitu ya. Nah, ini kita tidak bisa meraba ininya server secara fisiknya gitu ya. Dari pihak vendor hanya menyediakan fasilitas
langsung front end-nya ya, aplikasinya gitu ya, untuk bisa menggunakan perangkat-perangkat yang ada di ini cuman secara virtual gitu ya. Kalau ke data center kan kita bisa langsung lihat fisiknya gitu ya. Nah, jadi perbedaannya hanyalah pada bentuk fisik dan non-fisik. Nah, cloud merupakan bentuk yang off-premise, jadi non-fisik, jadi adanya di luar. Misalnya ada di AWS ya, ada di Microsoft Azure, adanya di mana gitu ya, negara mana gitu ya. Sedangkan data center adalah bentuk on-premise fisik. Nah, penyimpanan data pada perangkat keras ini biasanya ada di internal. Kita bisa membuat data center sendiri gitu, yang kecil gitu ya. Kalau yang besar sih itu udah biayanya mahal untuk membangun infrastrukturnya gitu ya. Nah, atau kita bisa yang ada data center di ini Indonesia di lokalan gitu ya. Kan banyak tuh ya. Nah, terus di sini perbedaannya ibaratnya lah ya, kalau terkait dengan cloud dan data center gitu ya. Ini seperti menyimpan uang pada bank dan pada brankas. Kalau brankas nih off premise ya, atau yang ada di internal kalian. Kalau bank berarti di luaran gitu ya. Oke. Nah, berikutnya cloud computing juga sering dikaitkan dengan IoT ya, Internet of Things. Nah, karena perangkat-perangkat yang di luar gitu ya, peralatan-peralatan di luar ini bisa di remote nih ya. Sekarang kan banyak kayak misalnya contoh lah CCTV ya, atau perangkat-perangkat lain gitu ya. Ini kita bisa remote dari jarak jauh kan ya. Nah, karena adanya integrasi gitu ya, perangkat dengan cloud computing. Nanti di cloud computing juga ada yang untuk manage IoT juga gitu ya. Nah, di mana keduanya dapat saling terhubung untuk bisa saling berkomunikasi menggunakan internet ke perangkat yang sudah dihubungkan ya. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan coba masuk ke ini ya, GCP, Google Cloud Platform. Dia ada apa aja sih gitu ya, menunya gitu ya. Terus juga nanti di Office 365 ada apa aja gitu ya. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Ini nggak Pak, bisa kasih contoh dari SaaS terus dan yang lainnya itu bisa nggak Pak? Saya masih Ya. bingung Pak. Nah, ini kita mulai masuk dulu ya, masuk ke ininya Google Cloud-nya. Oke, ini kita tutup dulu. Sorry. Nih, Google Cloud. Nah, ini koneksinya harus bagus ya kalau kita mengakses ke apa namanya? Ke cloud computing gitu ya. Kalau koneksinya jelek gitu ya, koneksi internetnya kita akan mengakses lama gitu ya. Karena kan istilahnya di luaran gitu ya. Terus kebetulan misalnya ada di negara luar gitu ya, jarak kesananya kan agak sedikit jauh, jadi makanya koneksi bandwidth kalau tidak bagus akan memakan waktu lama gitu. Beda yang istilahnya di perangkat di internal sendiri gitu ya, di internal sendiri dekat gitu ya. Nah, biasanya ini ya aksesnya bisa lebih cepat gitu ya. Walaupun teknologinya sudah menggunakan kabelnya FO, fiber optik gitu ya. Tapi tetap kita juga akan sinkronkan dengan koneksi yang ada di ini ya. Nah, ini masih belum ini ya.
Jadi sebenarnya intinya sama di Google Cloud Platform itu apa namanya aplikasi-aplikasi yang ada di data center gitu ya dan perangkat-perangkat yang ada di data center itu ditampilkan. Jadi kita bisa memilih gitu ya. Jadi kalau kita kan di teknologi yang secara realnya kita bisa install virtualisasi. Ya, ada virtualisasi VirtualBox, ada VMware dan sebagainya. Nah, ini juga ada di Google Cloud Platform gitu ya. Tapi ini kan adanya di luar gitu ya. Kalau Nah, ini ya menu-menunya ini. Jadi ini ada API-nya gitu ya untuk komunikasi misalnya perangkat IoT atau program-program aplikasi ya ke ke apa yang berbeda gitu ya. Jadi biar bisa koneksi. Ini ada adminnya ya. Kita untuk membuat sebuah apa namanya user terus sama kebijakannya ya, privilege-nya. Di sini ada gitu ya. Nah, terus ada keamanannya juga gitu ya. Nah, ini kita bisa setting juga gitu ya. Keamanannya. Nah, terus yang untuk virtualisasi ini ada namanya Compute Engine. Kita bisa buat instant VM ya. Instant VM ini berarti kita membuat VM gitu. Kalau di virtualisasi VirtualBox kita buat add VM-nya gitu. Misalnya untuk sistem operasi Windows, ntar untuk yang sistem operasi Linux gitu ya. Ntar yang sistem operasi Linux ada bahasa pemrograman apanya gitu ya. Yang Windows apa ada aplikasi apanya gitu ya. Nah, ini di sini. Terus disk-nya ya. Ini kalau kita buka instant VM contohnya seperti ini. Nah, ini saya nggak ada ini sih aksesnya ya. Tapi intinya nanti kamu bisa lihat di yang Google ini di YouTube ya. Itu bisa lihat gitu ya. Nah, terus juga di teknologi-teknologi terbaru kayak Kubernetes ya, Docker, terus sama untuk aplikasi-aplikasi DevOps itu ada semua di sini gitu ya. Untuk firewall-nya ini juga ada gitu ya. Di sini untuk ngatur-ngatur firewall-nya gitu ya. Jadi istilahnya sebenarnya ini infrastruktur yang emang udah dikasih menu gitu ya. Tapi kita secara virtual tidak bisa mengakses fisik. Tapi ini udah diakomodir, disediakan untuk ininya image-nya ya, untuk dimasukkan ke virtualisasinya, ada storage-nya, disk-nya gitu ya. Ini biasanya saya ini normal gitu, ini kok ada ini nih, agak ini. Kalau saya udah masuk ke yang ini, terlalu. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ya. Nah, terus cukup paham. Berikutnya ini Office 365 nih, saya akan sekilas juga nih. Ini kan tadi di antara aplikasi-aplikasi yang cloud computing itu selain GCP, Dropbox ya, Google Drive dan sebagainya, ini juga ada tentang Office 365. Nah, ini biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar nih, karena ini agak mahal ya. Kalau yang berbasis Microsoft kan agak mahal. Beda dengan yang berbasis ini ya, open source. Kayak misalnya Google nih masih lebih murah dibanding yang Microsoft Azure ya, AWS dan sebagainya. Nah, terus di Office 365 kan kita bisa lihat nih paketan Office 365 ada Skype ya untuk kayak Zoom ya. Terus ada OneDrive untuk penyimpanannya, ada Outlook-nya untuk emailnya dan seterusnya ya. Gitu. Nah, ini ada pesan gitu ya untuk diingat gitu ya sebelum memulai kita menaruh data-data kita ke cloud. Jadi jangan menyimpan atau men-share personally gitu ya, istilahnya data-data pribadi ya, informasi pribadi ya melalui ke aplikasi Office 365. Gitu. Takutnya kan kita menaruh istilahnya kayak di sosmed juga kita detail-detail juga kan kadang bisa ini ya
dibajak atau bisa diambil gitu ya, data-data kita untuk digunakan oleh orang yang tidak berhak gitu ya. Nah, ini Office 365 ini dari Microsoft ya. Gitu. Nah, terus ini waktunya udah mau ini nih, habis. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Nanti kita bisa bahas lagi, ntar modulnya juga saya kasih. Nah, ini selain tadi Office ya, ada PowerPoint kan di dalam Office ya, ada Outlook, ada Excel dan seterusnya. Ini ada udah dikasih paketan nih 1 TB, 1 teranya di storage-nya gitu kalau kita membeli paketnya gitu ya. Nah, itu nanti akan penyimpanannya ke OneDrive ya. Makanya di Windows kalau kita install yang versi-versi terakhir pasti ada ininya ya, tambahan di ininya, taskbar dan sebagainya gitu ya, ada OneDrive-nya ya, ikonnya. Itu untuk menyimpan gitu ya, sinkronisasi dan sebagainya. Nah, berikutnya, nah ini kita lihat nih, Office 365 ini, ini ada yang Enterprise, E1, E3 ya, E5. Ini makin ke sini makin mahal biayanya ya. Tapi dia support semua ini, gitu ya. Gitu. Kalau yang sini agak murah gitu ya. Makanya nanti kalau pas kita pernah menggunakan yang Office 365 itu ya, ntar bagi pihak-pihak misalnya yang katakanlah staf biasa, biasanya dia hanya dikasih Office 365 E1 gitu ya. Tapi untuk yang Office aplikasinya dia tidak ada nih yang untuk versi cloud-nya gitu ya. Gitu. Tapi kalau yang E3, E5 ini udah lengkap gitu ya. Nah, ini biasanya untuk yang petinggi-petinggi gitu ya, kayak manajer, direksi dan sebagainya, dia pasti dikasih paket yang lebih tinggi gitu ya. Nah, ini dengan Office 365 atau dengan cloud ya, Google Cloud, misalnya Google Doc, Google apa yang Office-nya gitu ya, atau yang basis Microsoft, ini kita bekerja tanpa harus ini ya, tanpa harus di kantor gitu ya. Kita bisa bekerja di rumah, lagi ada di tempat makan, lagi di mana gitu ya. Yang penting ada koneksi internet, maka kita bisa menggunakan fasilitas dan bisa mengambil data gitu ya. Jadi sekarang sudah fleksibel, semuanya ke arah sana semua gitu ya. Terus sekarang juga yang Google Cloud itu udah membangun ini ya, membangun data center di Indonesia di Jakarta gitu ya. Jadi makin dekat. Kalau dahulu kan yang paling terdekat misalnya Singapura. Nah, ini biayanya agak beda nih kalau kita connect ke Singapura dengan yang Jakarta. Ini yang di Jakarta akan lebih murah gitu. Kalau kita kalkulasiin gitu, kita mau bikin aplikasi apa gitu ya, bikin VM apa, pas kita pilihnya lokasinya di Jakarta itu akan lebih murah gitu ya. Nah, ini sekilas pengetahuan tentang cloud ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, terkait dengan SaaS, tadi kan saya bilang software ya. Softwarenya ini diantaranya ya, Office 365, email ya, itu SaaS. Kita biasa menggunakan tuh kayak email Gmail. Nah, ini kan adanya di cloud gitu ya. Oh, Ya. ya ngerti Pak. Nah, terus kalau yang infrastruktur, nah itu fisik yang tadi bisa kita lihat di Google Cloud Platform gitu ya. Nah, ini udah kebuka nih ya. Tuh, VM Instance. Gitu. Tadi tuh VM-VM-nya banyak tuh ya. Nah, ini kita bisa create instan baru ya. Create instan baru gitu ya. Nah, ini istilahnya kita punya virtual tapi virtualnya virtual mesin tapi adanya di cloud gitu ya. Nah, ini nama instannya apa gitu ya. Terus regionnya kita pilih misalnya yang region di Jakarta gitu ya. Zonanya. Terus nanti ada pemilihan fisik gitu ya. Berapa memorinya kita mau gunakan gitu ya. Untuk aplikasi yang akan dibuat, akan di-develop. Nah, nanti keluar nih kalkulasinya gitu ya. Kalkulasinya keluar. Tapi kalau kita nggak gunakan
ini nggak ada gitu, nggak ada biaya gitu ya. Jadi pas digunakan aja gitu ya. Tuh. Terus, nah ini firewall-nya membolehkan HTTP traffic. Jadi kalau kita buat aplikasi ya, aplikasi di VM, nah berarti kan misalnya yang berbasis web gitu ya. Ini kan perlu dicentang ya. Kalau tidak dicentang ini atau tidak di checklist, kita mau ngakses apa aplikasi yang web service yang ada di web service itu tidak bisa diakses gitu ya karena HTTP-nya istilahnya diblok gitu. Nah, jadi kita harus checklist gitu ya. Gitu. Nah, terus image-nya ini kita tadi masukin di this image-nya ya. Ntar kita tinggal pilih image-nya kayak kita apa menyimpan apa namanya ISO misalnya Windows Server, OS Linux, terus OS apa lagi gitu ya di firmware gitu ya atau di VirtualBox. Kita tinggal pilih ya atau di komputer kita tinggal pilih itu browse arahkan ke layanan ke ininya ya ISO-nya gitu ya. Gitu. Nah, ini juga ininya gitu ya. Jadi seperti ini kurang lebih tampilan dari gitu ya. Nah, terus aplikasinya banyak tuh ya. Banyak. Ada SQL, ada untuk big data ya. Nah, ini yang untuk apa namanya? Untuk firewall. Nah, ini allow atau enggak gitu ya. Jadi kita bisa ini create ya, create. Jadi firewall-nya juga disediakan gitu ya. Nah, ini termasuk dari konfigur infrastrukturnya gitu ya. Jadi sebenarnya data center yang divirtualisasikan gitu ya, yang cloud computing itu gitu. Jadi perangkat networknya udah ada, firewall-nya ada, perangkat untuk virtualisasinya ada gitu ya. Nah, dia ditambahkan menu-menunya gitu ya. Tapi kalau kita ini kan kita aksesnya satu-satu gitu ya, kalau yang fisik gitu ya. Kalau ini udah langsung dijadiin satu gitu, jadi kita bisa pilih untuk storage-nya dan sebagainya gitu. Nah, itu sekilas tentang penggunaan apa namanya? Explore tentang ini yang ada di dalam Google Cloud Platform dan Office 365 gitu ya. Dan kita juga sering kan memakai kayak Google Drive ya, Dropbox atau aplikasi-aplikasi lain yang berjalan di cloud gitu ya. Nah, ini di sini untuk yang DevOps semua nih ya. Dia juga menyediakan. Jadi kalau untuk programmer gitu ya, ini udah ada tools-toolsnya gitu ya. Terus untuk artificial intelligence ya, ada untuk yang big data ya, IoT. Ini ada juga gitu ya. Composer tuh ya, untuk yang DevOps juga ya. Untuk yang API gitu ya, untuk komunikasi antara perangkat yang berbeda gitu. Jadi di sini banyak gitu ya. Oke. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Jelas, Pak. Jelas ya? Cukup, Pak. Nah, ini kebetulan waktunya cuma tinggal 1 menit lagi gitu ya. Nah, paling ini saya capture dulu ya, sebentar ya. Saya capture partisipannya. Oh, masih yang 17 ya. Ntar dulu sebentar ya. Oke. Ini saya logout dulu sebentar ya. Oke. Nah, nanti kalau terkait dengan apa definisi, fungsi, dan cara kerja gitu ya terkait dengan cloud computing, tadi kan sebenarnya udah dibahas di PowerPoint gitu ya. Tapi kalau mau cari apa namanya materi-materi lain gitu tambahan gitu ya, ini bisa kamu ke Google gitu ya. Ini di sini ada gitu ya, struktur cloud computing dan seterusnya. Terus fungsi, cara kerja gitu ya. Oke. Oke. Atau kalau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa definisi, terus cara kerja atau penggunaannya, ini biasanya ada kita ini kayak ini cloud computing merupakan
sebuah kombinasi pemanfaatan jaringan internet, ya, dan seterusnya gitu ya. Ini kita bisa klik ininya ya, Dropbox-nya biar bisa melihat keterangan atau definisinya atau deskripsinya dan sebagainya.